Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang berbahagia ya. Pada kesempatan ini Bung Pais akan coba men-sharing atau mengedukasi lah ya. Kalau tersinggung dengan kata-kata edukasi ya terserah lah. Artinya mendidik atau men-sharing, boleh kita memakai bahasa yang ekstrim ataupun yang dihalus-haluskan. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kali ini Bung Pais akan ngomong apa itu investasi dan apa itu money game ya. Banyak orang ya tidak mempunyai batasan atau definisi yang jelas tentang investasi dan money game. Nah, investasi itu kan sederhananya adalah Anda menaruh sebuah daya dan Anda berharap bahwa daya tersebut menghasilkan sesuai dengan risknya ya. Nah, itu yang kita namakan dengan investasi secara umum. Prinsip-prinsip investasi itu kan jelas ya. Di dunia ini semua orang mengenal ya. Di mana ada high risk, di situ ada high return. Di mana ada low return, di situ ada low risk. Sesederhana itu aja. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beda dengan money game ya. Money game itu semacam manipulatif daripada sebuah investasi, tetapi money game itu salah satu definisi atau unsur yang ada dalam definisi itu adalah bahwa dia memberikan hasil imbal itu yang tidak realistis atau tidak kongruen dengan keadaan atau hasil-hasil imbal yang kita ketahui secara konvensional ya. Nah, itu yang kita namakan dengan money game ya. Dia berbungkus itu yang ujung-ujungnya itu bahwa akan terjadi suatu lock ya pada skema yang mereka mainkan, yang pada akhirnya dia tidak akan mampu membayar return atau reward yang dijanjikan kepada kita. Sesederhana itu aja. Jadi kalau kita tidak paham itu investasi dan apa itu money game, ya Anda belajar dulu dari definisi. Itu kan ilmu-ilmu mantik yang diajarkan oleh pemikir-pemikir Islam di dalam memahami suatu permasalahan, yakni kita lihat dari definisinya dulu. Nah, kalau kita udah memahami secara definisi, maka kita akan gampang mengeluarkan sesuatu unsur atau memasukkan suatu unsur. Sesederhana itu aja. Sebagai sampel ya, misalnya Anda menaruh uang ya, atau Anda menganggap itu berinvestasi di seseorang secara privat, misalnya dia menjanjikan itu keuntungan 30% dalam satu bulan, tentu hal ini kita kategorikan dengan money game, karena bank saja dalam satu tahun cuma bisa ngasih Anda bunga atau deposit itu sekitar 5%, 6% belum pajak. Sukuk aja bisa ngasih Anda dalam satu bulan itu cuma 6%. Dividen saham ya itu cuma bisa ngasih Anda mungkin maksimal itu 12%, atau bahkan di time frame tertentu seperti TMY itu bisa mengasih Anda dalam setahun itu dengan 30%. Jadi kalau Anda dikasih 30% dalam satu bulan ya kan, that it's ciri-cirinya itu telah terpenuhi dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, maka Anda harus berpikir secara kritis dan logis bahwa it is a money game ya. Konsekuensi dari money game adalah uang Anda hilang, Anda ditipu, kan begitu. Jangan Anda bilang itu it is investasi, investation. Itu berbeda ya. Sekali lagi, misalnya 30% dalam satu bulan, berarti kan dalam satu tahun berarti kurang lebih 36% ya reward yang harus Anda berikan atau dia berikan kepada Anda, dan itu berkali-kali lipat ya dari
hasil misalnya bank ngasih Anda, ataupun dari dividen yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sahabat-sahabat sekalian, di situ letak kelogisannya sehingga kita menganggap it is a money game. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, beda dengan investasi ya. Investasi adalah proses Anda memberikan sebuah daya, khususnya kalau kita bicara di sini adalah uang, maka tentu ya secara terbuka dia akan mempresentasikan kepada Anda. Dia akan memproyeksi pendapatannya dia. Anda bisa melihat hutang dia berapa, Anda bisa melihat asetnya dia berapa, Anda bisa melihat ekuitasnya dia berapa, Anda bisa melihat cash flow-nya berapa, Anda bisa melihat laba rugi dia secara historical berapa. That is investment ya, investasi. Itu investasi ya. Apakah investasi itu bisa rugi? Ya tentu bisa rugi. Buktinya saham busuk yang di bursa Indonesia itu kan lebih dari 80%, bahkan hampir 90%. Mungkin saham yang bagus itu cuma 10%-an saja. Dan itu fakta ya, bahwa ketika seseorang menyajikan laporan keuangannya secara terbuka, maka kita sebenarnya telah melakukan investasi, baik itu secara privat ataupun secara publik. Terlepas keuangan itu bisa dimanipulatif atau dimanipulasi, tetapi sebagai seorang ini kan Anda mempunyai sebuah feel ya terhadap laporan-laporan yang mereka berikan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itulah beda investasi dengan money game ya yang kita peroleh. Semakin tinggi gambling atau risk yang kita hadapi, rewardnya tidak sebanding ya. Misalnya Anda investasi 100%, ya saya ngomong dalam persenan aja ya, PV aja ya, dan ternyata Anda dikasih imbalan 20%, berarti kan tingkat risk Anda itu kan 20 dibanding 8 kan, atau gampang itu di dalam persenannya itu 20% dibandingkan 80%. Jadi sangat tinggi dan itu yang kita namakan dengan money game ya. Bahkan secara ekstrim kita mengatakan kripto itu sebenarnya adalah bukan investasi tapi money game ya, karena kita tidak tahu bandar itu ngangkat di harga berapa, kita tidak tahu pembelian per koin itu berapa persisnya orang-orang itu memegang, dan ini hanya digerakkan oleh hukum penawaran, dan itu sangat berbahaya kalau kita berada di dalam menanamkan dana kita itu, baik invest ataupun money game itu, terhadap permainan atau investasi yang ada. Sahabat-sahabat sekalian ya, setinggi apapun ilmu kita ya, sehebat apapun ilmu kita, selalu ada celah kita ditipu ya, selalu ada kemungkinan bahwa kita di hack secara main, karena kita ini adalah makhluk yang mempunyai belief system, yang mempunyai otoritas tertentu, yang mempunyai keyakinan tertentu, yang kadangkala di mana sesuatu itu telah kita pegang atau kita dipengaruhi, otak rasional kita itu, limbik kita itu udah nggak dijalankan, kortek kita aja yang dijalankan, kebinatangan kita aja yang dijalankan. Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi Bung Faiz bicara begini itu karena realitas ya. Banyak money game yang terjadi, jangankan ya di dunia umum, di dunia saham aja. Kenapa ada saham gorengan itu? Karena emosi orang digugah dengan mendapatkan cuan dengan cepat kaya, dan itu cara-cara termudah dan terbaik untuk mempengaruhi manusia yang menggunakan otak-otak kebinatangannya. Akhir kata, salam sukses, salam bahagia dari Bung Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.